Pernah nggak sih kamu merasa, kok teman-teman kita beda-beda banget ya? Ada yang selalu ceria, nggak bisa diam, bikin suasana jadi ramai terus. Tapi di sisi lain, ada juga yang kelihatannya tenang banget, suka mikir dalam-dalam, bahkan sampai kelihatan perfeksionis. Kenapa ya sifat kita bisa beda banget padahal kita sama-sama manusia? Nah, menurut buku legendaris Personality Push karya Florence Littauer, jawabannya ada pada 4 tipe kepribadian utama yang membentuk diri kita. Hari ini, kita akan mulai petualangan kita dari langkah paling dasar. Bagaimana cara kita mengenal siapa diri kita sebenarnya? Yuk, kita mulai! Florence Littauer menemukan sebuah fakta menarik. Meskipun setiap orang diciptakan unik, pola perilaku kita ternyata bisa dikenali dari kombinasi 4 tipe kepribadian dasar. Ada sanguinis yang ceria, koleris yang kuat, melankolis yang sempurna, dan flegmatis yang damai. Masing-masing diwakili warna, kuning untuk sanguinis, merah untuk koleris, biru untuk melankolis, dan hijau untuk flegmatis. Konsep ini mungkin terdengar modern, tapi idenya sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Loh, dulu, seorang tabib bernama Hippocrates mencetuskan teori tentang 4 cairan tubuh yang katanya memengaruhi temperamen manusia. Nah, Florence mengambil ide kuno itu dan menulisnya ulang dengan bahasa yang lebih modern, lebih mudah kita fahami, dan yang paling penting, bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pertemanan, pekerjaan, sampai hubungan keluarga. Sekarang mungkin ada yang bertanya, emangnya sepenting itu? Ya, kenal sama diri sendiri. Jawabannya, penting banget. Florence Littauer menekankan bahwa banyak orang gagal dalam hidupnya bukan karena mereka nggak pintar atau nggak berbakat, tapi karena mereka nggak benar-benar tahu siapa diri mereka. Mereka tidak tahu kekuatan mereka di mana dan kelemahan mereka apa. Coba bayangkan, seorang sanguinis yang super ceria dan penuh semangat sering banget disalahpahami sebagai orang yang nggak serius atau nggak bisa diandalkan. Padahal, kekuatan terbesar mereka ada di bidang komunikasi, memotivasi orang lain, dan membangun jaringan. Mereka adalah jantung dari sebuah pesta atau tim. Sebaliknya, seorang melankolis yang detail dan perfeksionis seringkali merasa dirinya terlalu berlebihan atau ribet karena selalu ingin semuanya sempurna. Padahal, tanpa mereka, siapa yang akan menjaga kualitas? Siapa yang akan memastikan setiap detail diperhatikan dengan teliti? Nah, dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menemukan cara terbaik untuk bekerja sesuai dengan karakter kita. Kita jadi tahu lingkungan seperti apa yang bisa membuat kita berkembang, dan yang terpenting, kita jadi tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain tanpa harus sering-sering bentrok atau salah paham. Mengenal diri sendiri itu seperti punya peta untuk menjalani hidup dengan lebih efektif dan lebih bahagia. Oke, sekarang mari kita kenalan secara singkat dengan keempat jagoan kita ini. Florence menjelaskan bahwa setiap tipe kepribadian punya paket lengkap, ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Ingat, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semuanya diciptakan untuk saling melengkapi, seperti potongan puzzle. Pertama, ada si sanguinis yang populer, mereka ini orangnya ceria, spontan, penuh antusiasme, dan suka banget bersosialisasi. Kalau ada mereka, suasana pasti hidup. Tapi, kelemahannya, mereka kadang mudah lupa, kurang terorganisir, dan sulit untuk disiplin pada hal-hal detail. Kedua, ada psikoleris yang kuat. Mereka ini tegas, ambisius, berorientasi pada tujuan, dan punya jiwa pemimpin alami. Mereka adalah tipe orang yang get things done. Tapi di sisi lain, mereka kadang bisa terlalu dominan, kurang sabar, dan kadang terlihat bossy. Ketiga, ada si melankolis yang sempurna. Mereka ini adalah tipe pemikir yang dalam, perfeksionis, sangat analitis, sensitif, dan penuh perhitungan. Mereka adalah penjaga kualitas. Namun, karena standarnya tinggi, mereka cenderung mudah kecewa, gampang pesimis, dan kadang terlalu kritis pada diri sendiri maupun orang lain. Terakhir, yang keempat, ada si flegmatis yang damai. Mereka ini adalah pribadi yang tenang, sabar, diplomatis, dan penyayang. Mereka jago banget jadi penengah dan pendengar yang baik. Kelemahannya, mereka seringkali terlalu pasif, sulit mengambil keputusan, dan cenderung menghindari konflik meskipun sebenarnya perlu dihadapi. Nah, Florence bilang, kita semua ini sebenarnya punya campuran dari keempat tipe itu.
Gak ada yang 100% sanguinis atau 100% melankolis. Hanya saja, biasanya ada satu atau dua tipe yang paling menonjol atau dominan dalam diri kita. Coba deh kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Bayangkan kamu sedang bekerja dalam satu tim yang isinya lengkap. Ada perwakilan dari 4 tipe kepribadian ini. Ketika proyek dimulai, si sanguinis akan datang dengan ide-ide cemerlang, semangat yang membara, dan membuat semua orang antusias. Dialah yang akan bilang, ayo guys, kita pasti bisa. Lalu, si koleris akan mengambil alih. Oke, idenya bagus. Rencananya begini. Kamu kerjakan bagian A, kamu bagian B, dan target kita selesai hari Jumat. Dia yang memastikan semua berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Di tengah proses, si melankolis akan memeriksa setiap detail. Tunggu dulu, ini datanya sudah valid belum? Desainnya kayaknya kurang simetris. Kita harus pastikan hasilnya sempurna. Dialah sang penjaga kualitas. Nah, ketika mulai ada perdebatan panas antara si koleris yang maunya cepat dan si melankolis yang maunya sempurna, muncullah si plekmatis. Dengan tenang dia akan bilang, oke, tenang dulu semuanya. Coba kita cari jalan tengahnya. Gimana kalau kita kompromi begini? Dia yang menjaga agar suasana tim tetap rukun, harmonis, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Coba bayangkan kalau salah satu dari mereka tidak ada. Tim itu pasti nggak akan simbang kan? Itulah kenapa setiap tipe punya perannya masing-masing yang sama pentingnya. Namun, karena kita belum paham, sering sekali muncul kesalahpahaman. Florence Littauer mengingatkan kita tentang penilaian-penilaian keliru yang sering kita berikan. Misalnya, kita sering menganggap orang koleris itu galak, kasar, atau nggak punya perasaan. Padahal, mereka sebenarnya hanya sangat fokus pada hasil dan efisiensi. Bagi mereka, tujuan harus tercapai, dan kadang cara mereka menyampaikannya terkesan blak-blakan. Lalu, kita juga sering menganggap orang melankolis itu baperan atau terlalu sensitif. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit murung. Padahal, itu bukan baper, tapi karena mereka punya tingkat empati dan perasaan yang sangat dalam. Mereka merasakan sesuatu lebih intens daripada tipe lainnya. Begitu juga dengan plekmatis, yang sering dicap malas, lambat, atau nggak punya pendirian. Padahal, mereka bukan malas, mereka hanya penyabar luar biasa dan sangat mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak untuk menjaga kedamaian. Kalau kita sudah paham esensi dari setiap tipe kepribadian, kita bisa berhenti menghakimi orang lain berdasarkan sampulnya saja. Kita akan mulai menghargai perbedaan dan melihat bahwa di balik setiap perilaku yang mungkin kita anggap aneh, sebenarnya ada kekuatan unik yang tersembunyi. Jadi, apa kesimpulannya? Langkah pertama dan paling fundamental untuk memahami orang lain adalah dengan mengenali dirimu sendiri terlebih dahulu. Cari tahu apa kekuatan alamimu, dan sadari juga apa kelemahanmu. Jangan pernah memaksa dirimu untuk menjadi orang lain hanya karena kamu merasa tipe kepribadianmu kurang keren. Setiap tipe itu keren dengan caranya sendiri. Kuncinya adalah memaksimalkan potensi unik yang sudah ada dalam dirimu. Nah, di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke bab 2, yaitu membahas tuntas tentang kekuatan dan kelemahan dari 4 kepribadian. Kita akan bedah satu persatu, apa saja sih kelebihan yang bisa kita asah dan kelemahan yang perlu kita waspadai dari masing-masing tipe. Sebagai pemanasan, coba deh tulis di kolom komentar, setelah mendengar penjelasan singkat tadi, kamu merasa dirimu lebih condong ke sanguinis, koleris, melankolis, atau plekmatis?